Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganam Tech dan sekarang kita akan ngopi dulu prosesor AMD yang jadul yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu AMD A6 7400. Dari prosesor ini yang kita butuhin bukan upgrade ternyata, tetapi downgrade ego. Dan prosesor ini jelas nggak kenceng, juga clocknya juga rendah, core-nya juga cuma 2, benchmarknya juga hancur. Tapi karena kesederhanaan inilah prosesor ini kita bahas. Nah, dia punya 2 core, 2 thread. Kalau di dunia sekarang itu kayak balapan di MotoGP, tapi kita pakai motor bebek ya. Nggak salah sih, tapi jelas nggak bakal juara. Tapi justru yang kayak gini nih, yang kadang kita belajar hal satu penting, yaitu merasa cukup. Nah, jadi sedikit pengalaman, gua beli ini satu paket. CPU-nya AMD A6 7400K dengan motherboardnya Asus A58M dan dapat RAM 4GB dual channel. Harganya berapa? 150.000 di marketplace. Harga aslinya 300.000 tapi gua tawar setengah harga dan dikasih, ya why not? 150.000 bro. Itu kalau buat ngafe cuma 2 kali sampai 3 kali doang, dan itu juga bisa jadi skin atau harga top up kalian sekali. Dan di harga segitu gua dapat satu sistem yang hidup dan nyala, ya tinggal tambahin SSD dan PSU yang pasti, bisa dipakai dan bisa diajak kerja. Nah, dari situ akhirnya gua mikir ini sih reasonable banget ya, bukan cuma murah tapi juga ternyata berfungsi. Nah, tapi sebelum lanjut gua mau kalian itu support Ganam Tech dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, dan tolong klik link pembelian di sini ya, karena itu nggak makan waktu 10 detik. Tapi itu berarti banget buat perkembangan Ganam Tech, dan itu berarti banget buat gue agar gue lebih semangat bikin konten-konten tentang PC jadul lagi. Thank you. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau ngomongin tentang OS-nya. Dia tuh bisa mantep pakai OS apa? Nah, kita berbicara di OS lama dulu ya. Jelas XP itu oke banget. Windows 7 oke, masih enak. Windows 8 masih oke. 10 ya masih ada lah ya, walaupun udah mulai agak berat. Dan Windows 11 gua coba ini Windows 11 dan jujur aja ya kurang enak. Kecuali kalau udah di mod atau di strip atau diringanin ya, dietin, yang sekarang kita kenal dengan Tiny 11. Tapi bang, gua maunya pakai yang baru-baru nih OS-nya. Kalian bisa pakai Linux Mint, itu jelas bakalan lancar jaya, dan gua pakai di prosesor jadul juga itu Linux Mint lancar jaya banget. Yang jelas bakalan responsif, ringan, dan nggak banyak drama. Dan di situ gue sadar emang barang ini tuh lemah, tetapi kita harus sadar bebannya juga jangan diberikan yang terlalu berat, dia disesuaikan. Lanjut, kita berbicara tentang performa dari prosesor ini. Di benchmark sintetis jelas gue harus jujur ini hancur-hancuran banget ya, namanya 2 core 2 thread, apalagi ini A series itu hancur banget ya. Jangan berharap lah kalian tiba-tiba performanya sekencang Ryzen 7, nggak mungkin. Angkanya juga kecil, skornya biasa aja, dan menurut gue itu sudah wajar untuk prosesor ini. Tapi gue cukup kaget saat gue buka Google Chrome, gue tes ya, 1 tab, 2 tab, 5 tab, 10 tab, dan itu masih bisa nafas, padahal ini pakai Windows 11. Emang ini prosesor nggak ngebut, tapi jalan ya, walau jalannya pelan-pelan. Dan kadang dalam hidup yang kita butuhin bukan berlari kencang, tetapi tetap jalan tanpa berhenti. Dan ini prosesor tetap jalan dan tidak berhenti. Ya walaupun ada nge-lag juga ya. Nah, berbicara tentang performa game ya, gue nggak bakal coba tes game AAA ya kan, pasti nggak bisa. Makanya gue akan coba beberapa game yang cukup relevan, yaitu Point Blank, itu masih dapat FPS yang cukup oke dan playable ya. Roblox sekitar 24an FPS, nggak mulus tapi playable. Dan CS, nah ini udah mulai berat nih ya. Jadi kurang nyaman menurut gua, itu pasti kalah ya, banyak stutteringnya juga. Lanjut ke Dead Space, jujur ini juga nggak playable, FPS-nya itu belasan, ini udah kayak nonton presentasi ya, ganti ke FPS-nya pelan-pelan. Dan untuk game-game 2D yang baru-baru, nah itu bisa kalian jalankan dengan cukup lancar. Di sini kalian game-game indie, side scroller, pixel art itu masih bersahabat banget sama ini prosesor. Dan dari situ gua belajar satu hal. Ya, setiap sistem punya dunianya sendiri. Kalau kalian paksa dia masuk ke dunia yang bukan kelasnya, ya jelas yang capek bukan mesinnya, tetapi hati kita karena kenunggu ya. Ini prosesor lama banget nyampenya ya begitu. Oke, tapi sebelum lanjut, ini kalian lihat casing ini. Nah, ini ya. Gua kenalin ini casing imut plus cakep dari NYK, yaitu NYK Cliff T31. Cocok untuk kalian yang suka casing mini. Ukurannya itu MATX dan cukup juga buat ITX. Bisa support cooler 240 dan USB-nya juga udah pakai 3.0. Di sisi samping dan depan itu dilindungi oleh tempered glass.
cakep bener, ini mini, dan kalau kalian tertarik langsung kalian cek di deskripsi atau klik di sini. Oke, lanjut untuk prosesor ini ya. Jadi ngopi dulu sekarang lebih singkat karena gue menghargai waktu kalian. AMD AM6 7400 ini bukan prosesor yang bisa dibanggakan, bahkan di tahun perilisannya dia juga bukan prosesor yang powerful. Nggak bisa dipamerin dan underpower alias underperformance. Tapi dia juga bisa bikin satu hal, yaitu membuat kita tetap berkarya. Ngetik tugas, belajar, edit ringan, buat aplikasi kasir, nonton Facebookan, main sebentar buat hiburan. Nah, itu pas banget. Dan dari situ gue keinget satu ayat. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, poinnya tuh in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Nah, menariknya nih, tambah itu bukan berarti ganti spek yang lebih mahal atau ganti yang lebih powerful. Enggak. Kadang tambah itu berarti hati kita yang lebih lapang menerima apa adanya. Asik, cakep banget ya. Dan saat kita menjadi qanaah atau terima apa adanya, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ya jelas, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kalian pakai ini, ya pasti kebutuhannya ya nggak berat-berat amat. Cuma kalau kalian kerjaannya berat, pasti harus diganti pakai yang lebih baru. Itu sesuai kebutuhan aja. Buat kalian yang sekarang pakai prosesor ini ya, AMD A6 7400K atau A6 lainnya atau A4 ya, gue kasih saran ya, pakai. Jangan upgrade kalau kalian nggak butuh. Kalau upgrade langsung ganti motherboardnya, ganti sistem. Pakai OS-nya yang agak lawasan, XP, Windows 7, atau pindah ke Linux. Itu better banget. Pasti PC kalian jadi lebih bermanfaat dan lebih maksimal lagi. Gua mau bilang satu hal, prosesor ini memang sudah tua, tapi kalau kalian pinter, kalian bisa maksimalkannya. Emang udah tua, tapi masih berguna. Makanya prosesor nggak bisa berkembang, tapi kalian bisa berkembang. Makanya yang harus dilatih itu kalian. Latih kesabaran, latih merasa cukup, dan latih bersyukur. Karena nanti waktu lu akhirnya upgrade, kalian bukan hanya naik spek, tapi juga naik sudut pandangnya. Dan saat itu, kalian bakal ngerti ternyata yang bikin bahagia bukan karena PC kita kenceng, karena gue udah ngerasain punya PC kenceng, tapi karena kita bisa menerima dan memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Dalam konteks ini adalah komputer. Ya itu dia ngopi dulu kali ini. Gue mau berikan closing statement, ngopi dulu. Karena hidup nggak selalu tentang yang paling cepat, tapi tentang yang paling cukup untuk terus berjalan. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.